Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim pemegang pena kejujuran yang arif dan bijaksana, yang sama-sama kita banggakan panitia pelaksana lomba yang penuh semangat dan penuh penyemangat, serta seluruh pemirsa yang berbahagia. Jalan-jalan ke pasar turi, jalan-jalannya berbabah. Perkenalkan Dewan Juri, insya Allah saya calon juara pertama. Saudaraku, negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi sosiokultural, kemajemukan masyarakat sosial maupun geografis yang beragam dan luas. Melihat fenomena ini, lantas bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkan saya, Vicky Andika Saputra, menyampaikan tausiah dengan judul Islam sebagai Rahmat Membangun Kedamaian dalam Keberagaman, dengan landasan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 490 dikatakan bahwa melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa Ia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Ibnu Abbas berkata, maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, berbahagialah ia di dunia dan akhiratnya. Akan tetapi barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan akhiratnya. Ke Istanbul beli bakwan, lantas timbul pertanyaan, apa itu Islam yang rahmatan lil alamin dan apa korelasinya dengan membangun kedamaian di tengah perbedaan? Saudaraku, agama Islam merupakan agama yang tinggi dan mulia, agama yang universal serta lengkap ajarannya. Di dalamnya terkandung segala hal tentang manusia dan alam semesta yang jika direnungkan dan diselami maknanya akan membuat setiap insan takjub dan terpesona akan kebesarannya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, di mana segala hal telah diatur dengan sempurna dari sejak kita membuka mata di pagi hari, menjalani setiap detik-detik kehidupan hingga akhirnya mata ini terpejam untuk selamanya. Semua terdapat tuntunannya dalam Islam. Tak ada satupun yang terlewat. Bahkan dari hal sekecil adab makan dan minum, cara bergaul dengan sesama, hingga aturan dalam bermuamalah dan beribadah. Inilah bukti kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Saudaraku, saksikanlah bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk kaum muslim, tapi juga untuk seluruh manusia, bahkan makhluk lainnya. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan atau al-insaniyah yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. Sejak awal, ajaran Islam sudah menunjukkan bagaimana keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi justru harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan juga saling memahami. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah SAW adalah teladan dalam membangun masyarakat yang harmoni di tengah keberagaman. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau tidak hanya memimpin kaum muslim, tetapi juga membangun hubungan damai dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui Piagam Madinah. Perjanjian ini menjadi bukti bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan prinsip hidup berdampingan dalam keberagaman. Begitu pula saat Islam berkembang ke berbagai wilayah seperti Andalusia di Spanyol, di mana umat Islam, Kristen dan juga Yahudi hidup bersama dalam harmoni selama berabad-abad lamanya. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa semangat Islam sebagai rahmat seringkali terdistorsi. Banyak yang memahami Islam secara sempit hingga muncul sikap intoleran dan eksklusif terhadap perbedaan. Sebaliknya, ada pula yang mengabaikan nilai-nilai Islam hingga kehilangan identitasnya dalam keberagaman. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa tantangan terbesar kita bukan hanya menjaga kedamaian, tetapi juga memastikan bahwa keberagaman ini dikelola dengan prinsip Islam yang sesungguhnya. Maka bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menghadapi keberagaman ini? Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam membangun harmoni di tengah perbedaan? Saudaraku,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika menjelaskan 5 perkara yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada orang sebelumnya. Adapun salah satunya ialah para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 335. Saudaraku, marilah kita renungkan kembali bahwa Islam bukanlah agama yang memecah belah, tetapi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa kedamaian telah tercipta ketika kita menghargai keberagaman dan saling menghormati, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang dengan hikmah dan juga kebijaksanaannya mengelola perbedaan dalam masyarakat Madinah. Kita harus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Piagam Madinah, perjanjian umat, dan kebijakan dinasti Ottoman adalah bukti nyata bahwa Islam mendukung kehidupan yang harmonis di tengah-tengah keberagaman. Marilah kita sebagai umat Islam menjadi pelopor kedamaian yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Jadikanlah Islam sebagai rahmat yang memberikan kedamaian baik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Karena sejatinya Islam adalah agama yang agung yang diperoleh dengan cara yang agung. Maka seharusnya pemeluknya menunjukkan keagungan tersebut di hadapan dunia agar semakin banyak manusia yang dapat merasakan cahaya Islam. Islam adalah agama kemuliaan yang seharusnya dimuliakan oleh pemeluknya kepada semua orang agar mereka tertarik untuk mengetahui dan menikmati kemuliaan itu. Islam adalah agama yang dahsyat, juga harus dibuktikan kepada dunia dengan prestasi yang dahsyat. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kedamaian dalam keberagaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jomblo sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.